Hello, yo, what's up, brother and sister, wherever you are. Please welcome on Late Night Podcast by Effect Unsut with me, Dito, and my partner. Bustomi. And hari ini kita mau membicarain topik yang lagi hangat-hangatnya di kalangan anak muda. Mungkin anak-anak orang-orang dewasa juga mengalami ini, Tom. Benar nggak, Tom? Iya bisa jadi. Tapi emang yang mau kita bahas apa ini, Toh? Yang mau kita bahas? Sebelum melipir ke materinya, kita mau nyapa-nyapa listener lu nih. Karena ini podcast pertama kita nih. Podcast pertama kita nih. Bener. Jadi kita ngasih beberapa precaution dulu ke teman-teman kalau kita nih bakal menggunakan dua bahasa, atau bahasa apa aja, Tom? Oh iya, jadi kita akan pakai dua bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Oh, berarti bukan bahasa Vanuatu ya? Bahasa Vanuatu bahasa apa ya, Toh? Itu mirip-mirip sama bahasa Inggris. Dan oh iya. Sebelum kita masuk melipir ke materi lagi nih, kita mau ini, Tom, bikin sapaan dulu buat listener kita, pendengar kita nih. Nih? Oh iya Aku benar. penasaran ini, Tom, sahabat Efek gitu. Halo sahabat Efek gitu. Cocok nggak, Tom? Kepanjangan sih, kepanjangan. Kepanjangan ya? Kita pakai yang normal aja, kayak biasanya. Efekers, gimana? Oh, Efekers, cocok. Iya. Jadi kita buat pendengar setia Late Night Podcast bakal kita panggil Efekers. Yo, man. Langsung saja, Tom. Jadi kita aku pengen nanya dulu ya sebelum masuk ke materi. Kamu akhir-akhir ini ada kesibukan apa, Tom? Kesibukan paling kuliah seperti biasa itu. Berarti tugas masih bergelut dengan tugas-tugas ya? Iya, kalau masih kuliah pasti bakal bergelut terus sama tugas. Iya kan? Itu juga pasti kan? Ya, iya, tapi aku pengen nanya lagi nih, itu tugas bikin kamu tidurnya jam 12 ke atas apa jam 12 ke bawah? Iya, kalau aku sih pribadi biasanya kalau tugas itu karena pribadi ya, aku ini tipe deadlineer, jadi otomatis mau nggak mau tugas itu bikin tidur malam sih. Aku sih nggak percaya. Aku udah kenal kamu dari kecil, dari SD aku kenal kamu. Kamu tuh nggak kayak gitu. Kamu tuh tidur jam 9. Paling lama sih jam setengah 10. Enggak. Itu tuh cuma kadang-kadang aja tuh, kadang-kadang. Kadang-kadang ya? Iya. Oke. Jadi gimana nih, Toh? Kita hari ini akan bahas apa nih, Toh? Ayo. Sesuai ini nih, sesuai apa yang lagi kita bahas nih. Ada kaitannya dengan gadang, stay awake, stay late. Itu kita bakal nggak berdua doang nih di sini karena kita udah mengundang salah satu bintang tamu yang sudah lama berkecimpung di dunia perbegadangan. Oke, who's that? Jadi dia malam-malam ini suka berimajinasi tentang apa sih aku nih selama ini apa saja yang telah lakukan. Nah, dia ini udah profesional begadang. Udah kayak bagian dari hidupnya ya? Iya, nggak begadang nggak hidup. Iya benar. Orang-orang kan poinnya ini, Tom, makan tidur repeat kan. Kalau gitu makan repeat jadi nggak tidur, begadang terus. Iya. Keren. Ya. Langsung undang aja kali, Tom. Oke. Jadi please welcome our guest star today, Lee Anjeng. Hello, Lee. Hello. Buat hackers sekalian, Lee ini adalah presiden dari ini ya. Di mana nih? Presiden dari Efek. Aku mau mikir gimmick cuma nggak dilawakan. Enggak. Biarin. Kalau nggak gini kita biarin Lee perkenalkan dirinya sendiri. Oh ya, kamu itu siapa? Iya. Kasih tahu ke Efekers ayo. Hello Efekers, I am Lee as the president of Efek 2020.
Di IPEK aku udah gabung 3 tahun, ini tahun ketiga dan insya Allah tahun terakhir aku ya. Terus Oke. dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 2017. Ya sih itu aja kayaknya. Ini teman-teman gak ada yang kenal aku ya. IPK mungkin beberapa udah ada yang kenal sama Li. Iya. Apalagi tadi udah 3 tahun katanya kan. Ya bener. 3 tahun. Lagi sibuk apa akhir ini, Li? Buktinya sih masih kuliah kan, skripsian, lagi baru kemarin ACC judul, terus sekarang lagi siap-siap bab 1 karena sebelumnya belum ada progres apa-apa. Ini baru kemarin banget. Tapi ya beda lah ya, nggak apa-apa. Kapanpun startnya, ini finishnya duluan itu oke. 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 Gimana nih, Tom? Ya, ini tadi dia kan lagi apa? Udah lagi skripsi. Berarti emang kayaknya bener sih, Tom. Teman kita yang satu ini bakalan akrab namanya Akrab banget nih kayaknya. Iya. tidur malam. Iya Iya. benar. Tapi lagi akhir-akhirnya lagi sibuk skripsi berarti bengkel ditinggalin ya? Oh ya itu tukang bengkel ya? Bengkel. Oh salah aku ya. Aku kira kamu juga kerja di bengkel. Tapi Aja. ngomongin begadang nih, apalagi skripsi ya, kita aja tugas suka bikin begadang, apalagi nyicil Iya. skripsi gitu. Bener. Kita pengen nanya Sebenarnya kalau skripsi mah nggak bikin begadang banget, kalau asalkan kamu mau ngerjain ya kamu bakal begadang. Kalau nggak mau ngerjain nggak bakal begadang karena skripsi Iya, itu perang emosi, perang mental. Oh. Ya. berarti kamu udah sampai mana skripsinya? Ini baru tadi kelar konsepan, besok mau lanjut ke bab 1. Karena sebelumnya judulnya aku ditolak terus, jadinya ya udah nggak apa-apa. Saya lagi dari awal deh. Iya. Nggak apa-apa. Tetap Nggak semangat. apa-apa. Tetap Yang penting semangat. jangan ngeluh ya, Tom ya. Iya. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Hard. Tapi BTW kita jadi nggak jadi ngomong dengan dua bahasa ya. Kita nanti Oh iya. pertanyaannya pakai bahasa Inggris ya, Tom. Oke. Sesi So let's start. ngobrol Okay. santainya Just introduction. bahasa Inggris saja. Oke. Okay, I'd like to ask something relate about begadang. Sometimes when someone feel confused with their life or maybe have a problem in their life, they usually spend their night to think about it. What do you think about it? Do you agree with that? Buat Lee sama Tommy deh, aku pengen nanya nih. Menurutku sih itu normal banget ya. Gak apa-apa kalau misalnya kalian tuh spend your night to think about your problems, your issues gitu. Every person needs to take time to think, to evaluate, to accept life, so they can have a better perspective. Jujur malam itu kayak waktu yang paling tepat sih, karena kalau misalnya pagi, siang, sore itu kan kita kadang banyak kegiatan dan kita tuh nggak punya waktu buat mikirin sesuatu yang emang nge-distract kita gitu loh. Maksudnya kita punya kegiatan yang bisa ngalihin perhatian kita dari masalah-masalah kita itu kan. Nah, malam-malam kayak emang waktunya hening, tenang, cuma suara jam kayak gitu, cuma suara hati mungkin, itu kalian bakal langsung kepikiran itu ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus kalian get so emotional, mungkin bisa nangis, terus ataupun mikir kenapa ya, bagaimana caranya aku kayak gini, terus artinya itu apa ya, terus apa yang harus aku lakuin, apa yang paling baik, dia tuh gimana ya karena aku, itu tuh semuanya normal banget sih di malam hari buat mikir kayak gitu kan, Tom? Iya, menurutku juga sebenarnya malam hari itu emang ya salah satu waktu yang paling tepat sih. Alasannya tentu saja kalau dari aku sendiri, salah satunya kan seperti yang kita tahu ya, malam hari sunyi, it's so really quiet, and the atmosphere is really support us to think about our problem maybe in our life, dan juga selain itu juga selain sunyi kita juga bisa mendengar suara-suara dari apa tuh? Suara alam ya. Hewan-hewan malam seperti jangkrik. Ya kalau apa ya, jangkrik apa gitu bahasa jangkrik.
Atau Jangkrik Kayak ya. juga. kerik gitu. Atau bisa suara hewan atau bisa suara ketawa ya, Tom? Serem dong. Suara Langsung. Maksudnya ngeri lah toh. kodok ketawa. Nggak pernah dengar kodok ketawa Waduh. kan? Iya Tapi iya iya. kayaknya aku kurang yakin sama kamu. Aku nggak yakin kamu tuh orang yang suka mikir malam-malam gitu. Nggak yakin kamu tidur cepat. Paling kamu tuh nggak ada tidur malam mikirin masalah-masalah tuh nggak ada. Iya nggak? Ya, ya bisa dibilang benar sih. Bisa dibilang benar. Karena to be honest, it just for me like when I have a problem in my life or maybe I have some problem in a college maybe aku kayak jarang buat berpikir gitu sih, buat berpikir di malam hari buat kayak merenungkan atau buat mikirin tentang masalah itu jarang sih. Biasanya itu lebih ke tidur cepet aja biar lupa Okay. kayak gitu sih. So we got two kind of person about face their problem. Ada yang tidur malam gitu mikirin evaluasi what I've done, what I've been doing to my friend, atau kan kesalahan-kesalahan gitu yang telah kita perbuat ke teman-teman kita. Iya. Atau masalah-masalah mengenai keuangan kita, aduh miskin banget gitu, miskin banget. Masalah hidup sendiri juga kadang. Ya, mau main, mau bergaya sesuai tren, cuman gak ada duit, apa duit aja ya gitu. Ada masalah. Atau ada yang punya masalah, cuman dia tinggal tidur aja, aduh masalah banyak banget, tidur aja lah, besok juga kelar gitu. Mungkin Tommy kayak gitu tuh, Tommy itu yang, aduh besok juga kelar, di bawah mimpi juga kelar gitu, ya nggak Tom? Iya, kadang kan kalau kita mimpinya bagus, masalah kita insya Allah akan kelar juga. Seperti itu. Tommy kalau mikir malam-malam. Aku mikir kalau kuliah aja sih, sama ngerjain tugas. Kalau nggak kuliah, Selain itu enggak ya? nggak mikir, udah apa yang dia pengen aja gitu. Iya. Oke, good job Tommy. Kesadaran kita tuh nggak lepas dari berpikir kita tuh, yang pas kuliah doang dipakai pikirannya lah. Iya. Terus aku mau nanya ke Dito. Menurutmu toh, just your opinion ya, menurutmu kalau buat remaja yang have a problem with their love, punya masalah tentang percintaannya, and it make them to think about their problem about love a long night, jadi buat mereka itu jadi memikirin masalah percintaan mereka sepanjang malam itu, that's puberty hit them. Mungkin ya wajar lah orang-orang remaja-remaja gitu diselimuti romansa percintaan, itu wajar. Cuman kalau nyampe begadang itu kayaknya jangan berlebihan juga lah. Kayak misalkan Tommy nih, kayak kan waktu itu kamu cerita Tom demen sama cewek, siapa namanya Tom? Juleha. Iya, Juleha. Nah itu jangan dibawa begadang gitu. Jangan dibawa begadang, kayak aduh percintaan gue, teman-teman gue udah pada nikah, teman-teman gue udah pada punya anak, tapi gue masih gini-gini aja, belum ada duit. Ya, tapi kalau buat anak orang yang udah berumur sih ya mikir sih gitu. Cuma kalau masih muda jangan lah. Masa teman-teman nikah, banyak pada nikah ya jarang kan. Iya benar. Misalkan nih, enggak ada bercanda. Misalkan Tommy lagi dengan cewek nih, terus ya cari cara buat mengungkapkan perasaan itu kan, kamu sih begadang. Cuman kalau Tommy kayaknya tidur di atas jam 9 udah termasuk begadang deh. Iya sih. Di atas jam 8 sore juga begadang tau. Soalnya masih muda tuh jangan banyak berlebihan mikir percintaan lah, mikir kesehatan aja gitu. Kalau masih muda nggak? Apa? Masih muda nggak? Aduh, aku bukan muda sih, aku tuh senior. Oh senior, ya. Lebih halus ya, lebih halus. Dan dewasa juga.
apa itu tua, nggak ada tuh, istilah tua tuh nggak ada. Nggak ada. Dewasa, Hanya senior. ya udah dewasa. Udah Jadi, cukup umur. jadi gitu Cukupnya Tom. lah ya kalau mau mikir percintaan. Ya, jadi gitu Tom. Apa kalau misalnya kesehatan aja nggak dijaga, apalagi ntar kalau udah punya pacar atau punya istri gitu. Mendingan fokus sama Wow. kesehatan Iya, gitu. benar. Iya. Iya, jadi kesimpulannya kesehatan pertama lah ya. Baru setelah itu Right. kalau itu kita baru pikirin tentang masalah percintaan. Yang penting itu harus sehat dulu ya. Betul Tom. Hmm. Okay, but for you guys, maybe do you think it's necessary for us to doing a contemplating when we have a problem? Jadi menurut kalian itu penting gak sih bagi kita buat merenung, atau mungkin seberapa penting bagi kita buat merenung buat kalian sih? Siapa dulu nih jawab nih? Itu boleh lah. Prof you so. Tom, kita kayaknya ini Tom, lupa ngasih tahu ke buat Ifeker. Kita bikin podcast lupa ngasih tahu judul Tom. Oh iya. Gak apa-apa. Wajar pertama kali Ifekers, buat teman-teman listener wajar dong. Wajar ya, ini maklum. Ini pertama kita. Jadi judul podcast kita apa nih Tom? Oke. Jangan kamu juga tahu lagi. Aku sih tahu Tom. Okay. For our makers and for this our first podcast, we will talk about, do you think that is the best time for us for doing a contemplating, and do you agree with that, or maybe you have another opinion? Jadi lebih ke membahas tentang apakah merenung itu di malam hari merupakan waktu yang tepat buat kita. Terus buat teman-teman Ifekers itu kira-kira setuju apa enggak tentang statement barusan? Seperti jadi contemplating itu merenung ya. Ya, jadi kita tentang contemplate itu merenung. Oke, lanjut aja ke jawabannya ya. Tadi pertanyaannya, perlu nggak sih merenung di malam hari itu? Jawabannya depend on each person. Kayak banyak orang yang punya masalah di kehidupan dia. Anjir, keren, bahasa gue keren banget tuh ya, kayak Mario Teguh. Iya, boleh lah. Banyak orang dalam kehidupan mereka menghadapi masalah dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial mereka. Cuman orang-orang tersebut nggak mikir kesehatan mereka. Jadi mereka mengesampingkan aspek kesehatan dalam hidup mereka. Mereka cuma mikir kesehatan, mikir ekonomi, sosial, terus apa namanya, pandangan orang ke dia gitu. Nggak mikir kesehatan. Jadi mereka kebanyakan kayak menghabiskan waktu untuk merenung itu di malam hari, Tom. Tapi ngomongin perlu atau enggak, menurut aku perlu, cuman nggak mesti malam hari. Karena kita udah dikasih waktu 24 jam setiap hari untuk berpikir, yang bukan pas kuliah aja ya Tom, maksudnya 24 jam berpikir gitu. Jangan, kenapa harus malam hari gitu? Cuman kalau aku sih malam hari Tom. Paling pas malam hari ya? Mungkin juga banyak aspek yang mendukung gitu kalau di malam hari kan, dimana orang-orang pada tidur, kita bergelut dengan masalah-masalah kita gitu, dengerin lagu. Aku sih suka denger lagu tuh malam hari itu, kayak suasananya beda aja gitu. Kenapa? Bedanya di mana bedanya? Lebih sepi aja. Sepi itu nggak ada gangguan, otak lebih bisa mikir, terus stimulus darah, apa sih bahasanya, lebih lancar ke otak gitu. Banyak sedikit orang sedikit gangguan gitu. Tapi bukan berarti Dito suka tempat yang sepi-sepi juga kan? Aku lebih suka keramaian sih. Aku biasanya kesepian di tengah keramaian. Oke.
And then how about Julie? So I think if it's necessary or not, menurutku sih ya necessary sih buat orang yang emang butuh gitu, butuh contemplating itu, karena kan emang ada tuh orang yang tanggung bebannya sendiri terus jadi bikin sakit gitu kan, ada tuh temanku itu dia menderita pokoknya singkatannya TTH. Nah itu gara-gara dia sering banget nyimpan masalah sendiri terus dibawa pusing sendiri tuh emang jadi beneran pusing tuh sampai sekitar 2 mingguan tuh nggak sembuh-sembuh, emang pusingnya parah banget gitu. Jadi menurutku kalau misalnya emang kalian mikir ya boleh-boleh aja kayak gitu, cuma jangan sampai kesehatan kalian tuh apa ya jadi dikorbankan gitu. Jadi menurut ini contemplating might be the way to make healing. Tapi ingat, remember it and deal with it wisely. Always put your mental and emotional health first over everything. Karena kalau misalnya mental stress banget tuh nanti jadinya kalian kayak memforsir tubuh kalian juga kan. Karena jadi ngapain tidur-tiduran terus nangis-nangis terus kayak gitu kan, kasihan kepala kalian juga pusing. Terus take time lah to heal yourself. It's okay, it's normal. Because sometimes we are tired of people, of something. I really like kayak itu deh pokoknya. Yeah. That's a really a good answer actually, because like sangat detail ya jawabannya, mantap sekali ini dari teman kita Bali ini, mantap ini. Jujur, I'm not the type of person who like to tell people how I feel about me, about what I feel of them. I prefer to keep it private actually. I try to pull myself together alone. I assured myself that things are solvable and they didn't do any mistakes. It was only me who overfeel or overthink. So I need time to heal myself, to contemplating, because with my opinion that they didn't do any mistakes and it was only me who overthink and overfeel, or myself is enough. No one can heal me except myself. Jadi ya aku butuh waktu untuk contemplating sih. Oke. Intinya kalau ada masalah tuh jangan lari dari masalah itu ya, Tom. Benar. Kita aja. hadapin aja ya, benar. Nah, kalau kamu gitu nggak, Tom? Iya, kalau aku hadapin aja meskipun juga harus dibawa tidur, ya. Iya, itu Nggak apa-apa salah satu kita cara ya. Salah satu cara untuk menghadapi masalah ya tidur. Iya, yang penting jangan lari dari masalah, itu yang terpenting. Jangan lari dari masalah. Kalau apa? Lari sebentar, tidur. Enggak, itu bukan lari. Itu bukan lari. Itu namanya menghadapi masalah dengan with a deep face ya. Terus juga nih for you guys, maybe have you ever do a contemplating in your life? Contemplating, yeah, I told you before. Okay. But like things were more acceptable. I could continue everything I had planned before, and I could be a better me inside, but still look the same in front of people. I could accept myself more, my mistakes, my imperfections, and I got a better vision of myself for the next days. Gitu sih kalau aku di contemplating yang sama ini aku jalan gitu. Ya aku nggak contemplating yang kayak apa ya sampai ya enggak sih, cuma kayak gimana ya Tom, cuma rada mikir aja apa namanya ya aku gini terus dengerin musik itu bisa bantu sih, nggak sampai yang nangis terus gitu-gitu sih enggak sih. Iya benar tuh. Kalau mendengar listening to music tuh common sense banget gitu, apa yang menemani orang ketika dia lagi ada masalah tuh. Karena dengar lagu tuh tergantung suasana hati, Tom. Kamu kalau lagi semangat nih pasti dengarnya lagu-lagu semangat tuh.
Ya nggak? Iya benar. Dan aku sih Kayak ini sih, aku kayak punya itu contohnya apa? apa Tom? Lagu-lagu soundtrack anime itu bikin semangat, Iya, iya gak tau? itu fun banget itu. Parah banget itu. Wah, itu membakar. Kalau lagi semangat dengeran lagu anime itu Membakar sangat semangat. membakar. Ya benar. Eh, Iya, selain denger lagu sebenarnya ada cara lain, Tom. iya benar. Iya, kalau aku sih biasanya sih dibarengi sama baca-baca bacaan gitu. Kayak misalkan jurnal, karena aku semester 5 eh, matkul-matkul aku nuntut banyak baca jurnal itu lumayan nih sih, lumayan meredakan sedikit masalah, kayak melupakan Hmm, masalah gitu. iya iya Itu iya. aja. Ya Itu benar sih benar. kalau tadi dengerin musik itu kalau misalnya kita lagi eh feel down gitu, kalau liriknya mendukung tuh kayak gimana ya, kayak rasanya tuh ada yang Ah, mengerti gitu gak sih? kayak misalkan nih lagi nulis nih, terus tiba-tiba Iya iya. denger lagu yang liriknya pas tuh, tek langsung langsung tegak gitu. Aduh, iya juga ya. Tapi kalau lagi happy mah kita nikmatin musiknya. Iya, Kalau di Iya baca iya. liriknya. Kalau aku gitu, Tom. Aku biasanya aku tuh gara-gara aku suka lagu Jepang, aku biasanya baca lirik Jepang sih. Kayak, wah, tuh semangat banget sih. bisa ya. Baca apa tuh? Baca apa? Baca lirik-lirik lagu Jepang, kan aku suka anime. Oh iya Keren iya. nih. Iya. Buat Keren. lirik juga ada gitu. Berarti iya berarti Dito sekarang bisa ngomong bahasa Jepang juga dong berarti ini. Yosh, nande. Oke. Oke oke. Kalau Iya iya. Iya. Jadi sekalian apa di sisi lain selain bisa buat kita semangat itu juga bisa buat kita buat sekalian belajar ya. Ya, bener ya toh. Iya, jelas belajar. Learning Bener. by doing. belajar bahasa. Eh, iya benar. And we like apa kayak misalnya salah satunya kan kita tadi bisa dengerin musik ya. And from itu maybe you have the others way to we have to do apa sih yang bisa kita Musik, lakukan musik. Untuk kenapa menghadapi masalah ya, Tom. selain jadi kan kali aja buat teman-teman e-fakers kita mereka punya masalah kan mereka mungkin selain merenung mungkin ada cara lain nggak sih menurutmu toh selain buat merenung dan selain mendengarin musik ya tadi ada nggak? Merenung itu sebenarnya ini Tom, apa dikala kita sendiri aja. Cuman kalau misalkan kita ada masalah nih, kalau bisa sih Hmm, nyamperin teman Tom, nyamperin teman yang sekiranya bisa Hmm, naikin mood. Kalau aku kemarin betul banget. oke. kalau aku waktu itu waktu semester 3 di mana masih mikir banget nilai gitu kan. Aku pernah dapat nggak bisa ngerjain apa UTS akuntansi tuh, buset itu parah Hmm, banget dah dosennya. Gitu dah. Terus aku nyamperin teman, wah ternyata bener-bener kayak ngobatin banget gitu. Ya udah, gitu. Nyari teman sih ya kalau ada masalah tuh minta saran gitu. Ya nggak sih? oh iya iya, bener bisa 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 cari teman ya. Ya ya mungkin habis ini aku bisa kali kalau misalnya nanti aku maybe when I have a problem in my college or maybe I have a problem in my life maybe after this I will looking for my friend and I will sharing with my friend untuk lebih meringankan masalahnya. Oke oke. Kalau lu gimana? And how about you Li? Itu sih Biasanya tadi. selain merenung dan dengerin musik nih, apa? Masa Oh, dengan musik doang sih bukan kamu sih ya? bukan yang Hmm. happy karena aku tuh I like Korean drama. Tapi aku Ah, suka itu drama-drama yang komedi, yang detektif, pokoknya yang nggak relate sama kehidupanku lah. Nanti kalau misalnya aku nonton drama yang drama lagi, jadi aku tambah drama lagi dong kehidupanku. Terus ya udah aku nontonnya yang lucu, yang bikin ketawa, yang healing pokoknya kayak gitu. Aku suka banget sih drama-drama kayak gitu, atau film atau show kayak gitu. Terus abis itu hmm, juga aku punya trip itu tentu banget sih kalau kita lagi punya masalah sama teman yang emang paling kita percaya sama teman-teman deket iya kita iya. gitu.
benar-benar ngebantu kita buat ngelupain masalah. Apalagi kalau di situ kita curhat-curhatan juga, itu bakal bisa ngurangin bebannya kita lebih lagi. Nah, iya benar Iya, banget. benar Aku setuju sih Tom sama Ali gitu, karena apalagi ketika karena aku tuh di asrama ya, aku tuh ketika malam-malam gitu, malam-malam lampu udah Iya. dimatiin nih, tidur kayak udah kayak ikan pepes tuh, kayak satu kasur bisa 2 kasur digabung terus ada 5 sampai berapa orang gitu. Udah tuh cerita-cerita aja nih, aduh di sekolah tuh gini-gini, terus gimana nih ke depannya entar dapat PTN kayak gitu-gitulah. Itu tuh udah dapet tuh. Iya benar, itu emang bisa jadi sih salah satu solusi yang baik juga Kalian buat suka kita ya. cerita-cerita nggak? Kenapa Li? Kalian suka cerita-cerita nggak? Aku Hmm. kalau aku dibilang suka cerita-cerita juga enggak sih, karena aku itu kayak orangnya jarang sharing sama teman buat kalau soal Wah, masalah pribadi itu jarang sharing ya. iya, mungkin kebanyakan laki-laki Tapi kayak gitu tuh, Tom. Kebanyakan pria gitu. Cuman kalau aku beda sama kamu, Tom. Aku kalau ada masalah, aku cerita gitu. Aku nggak bisa mendem sendiri gitu, nggak kuat aku. Nangis malah. Aku iya orangnya iya. emang Ya tapi gini toh, aku itu jarang sharing sama teman soal masalah itu bukan karena aku mendem sendiri toh. oh iya. Tapi tergantung masalahnya Dan juga kan. enggak, itu tuh sebenarnya karena jujur aku itu kayak ya jarang aja sih merasa punya masalah. Wah, Tapi bagus loh, tapi bagus. Berarti Iya iya kamu iya. tuh belajar bersyukur meski dalam waktu yang sulit ya, Tom. Kayak lagi ada masalah, Iya benar. benar. gitu. Iya Itu benar bagus benar tuh. benar. Nggak banyak orang yang bisa yang kayak gitu. Kayak biasanya orang tuh kalau ada masalah, ah, aduh, anjir gitu kan biasa gitu, ngeluh terus. Hmm, benar benar. Kalau kamu, Iya wah, jadi lagi ada masalah nih, alhamdulillah gitu ya, Tom. iya benar. Baru iya benar sebenarnya kalau ada masalah bersyukur terus juga jangan Kayak lupa buat misalkan buat apa-apa. alhamdulillah gitu. Jangan lupa buat Nah, bersyukur ya. Misalkan benar. lagi ini nih, misalkan lagi banyak tugas, aduh ada tugas nih, deadline-nya jam 12 nanti, alhamdulillah ada tugas gitu. Atau Hmm, enggak, aduh duit nggak ada nih, nggak bisa beli beras, alhamdulillah bisa minta orang gitu, bisa ngemis gitu kan. Atau hmm, aduh di jalan eee, jatuh dari motor nih, alhamdulillah gitu ya. alhamdulillah. Atau yang paling simpel deh, yang paling simpel. Salah satunya ini yang berkaitan juga dengan teman kita, Li. Misalnya, Apa? kita punya judul skripsi itu nggak pernah diterima-terima, ya kita alhamdulillah, kita jadikan itu sebagai motif buat bikin yang lebih baik. Seperti itu, Li. Hal iya. Jadi kita tuh tahu gimana cara nge-handle dosen, gimana cara berkomunikasi sama dosen, kayak gitu tuh jadi tahu loh, Tom, setelah beribu-ribu kali. Iya, Iya, bener bener ada bener, hal iya baiknya itu. kan, ada hal baiknya kayak misalkan, wah berarti aku bakal lebih sering mengkaji penelitian itu, aku lebih terbuka Bener. pikirannya. Bener bener bener. Lulus mah lama nggak apa-apa, 8 tahun juga nggak apa-apa ya. Oh, Jangan dong, jangan Jangan ya, iya iya. jangan. Kalau kalau 8 tahun itu bukan lulus toh. Itu di DO, dikeluarin udah, dikeluarin itu. Oh iya, maaf. Tapi kita yakin lah ya, teman kita satu ini lulusnya 4 tahun lah ya. Amin amin. Makasih, Ya buat makasih. buat kita semua terus juga buat, sahabat Ifakers juga semoga bisa tercapai target kita semua. Amin. Thank you, Tommy. And this it just for me ya, menurutku aja kalau dari pendapatku, selain dari tadi kayak kita dengerin musik atau juga dari kita, nonton drama-drama buat, ngilangin salah satu masalah kita itu, kita juga bisa sambil main game, like a fun game. Bener Oh nggak? iya, Bener. masuk, bener. Aku juga sering kayak gitu. Kalau kamu biasanya Among Us. iya, apalagi game yang bisa dilakuin bersama teman-teman itu bakal ngurangin masalah banget sih. Nah Apalagi itu, malam hari gaming night itu benar-benar kayak, wah gila.
kayak nggak ada masalah gitu, santai aja. Nah, iya benar benar. Iya emang main game itu selain bisa bikin senang, itu juga bisa bikin kita itu lupa dengan masalah kita untuk sejenak. Iya. Kalau menurut lu gimana? Ada game juga nggak sih yang benar-benar sering dimainin? Paling itu sih aku tuh cuma punya 2 game. Satunya Among Us, terus satunya Mobile Legends juga, cuma belum bisa sih gitu. Tapi emang yang paling sering kan Among Us kan sama teman-teman IPEK juga gitu. Itu Iya, asik sih kita di situ nyari-nyari. itu paling asik sih ya. iya emang. Itu udah paling rame sih main itu. Tapi actually I had recommendation di luar apa? Main game. Sebenarnya ada cara lain Tom yang bisa dilakukan ketika di malam hari gitu. Nggak cuma main game, nggak cuma di depan laptop doang. Ada lagi yang tanpa laptop tuh kita bisa menghabisi waktu malam. Apa Itu itu? dengan cara olahraga, having Oh, sport, iya. olahraga di malam hari. Iya, olahraga di malam hari itu paling cocok. Kalau kalian gitu nggak sih berdua? Kalau kalian berdua main soal olahraga gitu nggak? Aku sih suka sih. Kayaknya olahraga apa tuh? Olahraga biasa push up itu olahraga tangan yang ini push up terus kayak apa? Kayak peregangan gitu, stretching, barbel. Aku kan punya barbel di rumah 10 kilo. Wih, mantap. Mantap Udah kan? kayak bawa beras ya sekarang. Iya. Berarti Dito suka workout gitu ya di rumah ya, Toh? Wah, iya aku Foodnya tuh udah itu lah ya six pack. six pack. Kayaknya baru 5. Oh, Satunya copot kemarin ya. Sekarang. Bakal dicari lagi. Enggak ini. Pertanyaanku ya, suspek 5 itu yang satu di mana itu tuh? Kan 4 Copot, Tom. sederetan nih. Yang satu di mana ini? Copot gara-gara sering olahraga. Jadi kayak apa namanya? Space buat naruhnya tuh jadi longgar. Oh, iya. Harus ulang lagi menyesuaikan Oh, lagi. iya. Gitu. Dari awal lagi berarti ya, dari awal. Iya, kalau aku sih gitu malam hari enaknya olahraga. Kalau menurut kalian berdua gimana nih olahraga di malam hari itu cocok nggak buat Li dulu deh? Sebenarnya kalau aku ya sebagai seorang Li itu kalau olahraga nggak malam hari sih, tapi di pagi hari atau sebelum mandi lah pokoknya. Nah, olahraganya itu cuma static cycling gitu di rumah, sepedaan di dalam, terus ya udah kayak gitu doang sih. Soalnya nggak terlalu bisa workout ya kayak push up, sit up, back up gitu-gitu tuh nggak bisa. Cemen. Iya. Apa tuh? Kenapa? Enggak apa-apa. Itu bagus. Seenggaknya olahraga gitu di malam hari. Iya. Oke. Iya. Enggak di malam hari. Iya. Olahraga tuh. Olahraga di malam hari itu juga bagus tau. Iya, bagus. Ini pemain basket ya, Tom? Iya. Bukan dibilang pemain, ya enggak juga sih. Ya bisa main basket. Tapi ya bukan, ya bisa standar orang-orang biasa lah, bukan yang such as a professional playing basketball gitu, enggak. Cuma player biasa. Merendah aja nih Tommy, aduh. Aduh. Enggak, itu serius. Serius. Cuma pemain biasa yang main-main ya buat olahraga biar sehat aja. Kan jadi sebenarnya kayak gini juga loh apa? Sebelum kayak kalau sekarang sih lagi nggak ada main basket malam karena lagi kayak gini juga. Tapi buat tadi kan Dito juga nanyain kan malam itu olahraga apa. Jadi sebelum ada pandemi ini, jadi aku ini pribadi lebih suka buat olahraga kayak basket kayak gitu sih yang olahraga bareng tim as a team biar lebih kena juga apa solidaritasnya gitu sih toh. Oh. Gila, Tommy bocah solid banget nih. Iya.
Amin amin. Hei, oke. And then how about you, Li? Kayaknya kalau menurut aku yang di luar itu tadi, apa ya, go for a walk. Karena tadi Hmm, kan aku udah sebutin tuh tadi ada musik, ada nonton, terus apalagi satu lagi iya tuh iya iya. ini untuk terakhir go for a walk. Jadi tuh kalau misalnya kalian lagi kayak ngerasa Heeh, berat nih, hatiku, emosiku tuh lagi unstable banget gitu. Aku mhm. pikir apa ya, kalian jalan sama orang kalian lah, itu bisa banget sih buat healing di malam-malam tuh kan enak banget kan jalanannya tuh gak crowded, terus jalanannya tuh adem, gak kayak Adem, siang-siang tuh bisa banget. bener. Terus sekedar muter-muter aja gitu, misal kayak muter ke Baturaden, ke Hmm, balik lagi ke rumah gitu sama temen, ya itu juga Dia enak mah banget kan. dia mah enak ya tuh, rumahnya adem gitu, Baturaden. Bisa keluar-keluar gitu, udaranya kalau segar. Rumah Dito nggak panas, rumah Dito nggak adem Wah, maksudnya, nggak dingin. Pak, aduh panas banget Tom. Muka gua berminyak terus nih. Padahal di rumah aja nih. Parah dah. Suhunya bisa naik bisa 30-an. Eh, Oke. Nice. lumayan berarti, lumayan ya, lumayan. Ya kalau Emang tahu ngomongin kalau soal jalan-jalan kenapa, Li? enak jalan-jalan malam tuh benar-benar apa ya, suasananya tuh tenang, terus apalagi sekarang nih kalau pandemi tuh enak banget sih buat jalan-jalan karena lebih sepi dari biasanya kalau malam. Oh Kayak ya, gitu, kan ya, lagi social distancing juga ya? apa ya, tetap hindari berkumpul-kumpul. Hmm, iya benar. Jadi, buat salah satu juga buat, apa, buat kesehatan kita juga bisa juga ya ngelakuin jalan-jalan sendirian di malam hari. Selain bisa buat kita tetap sehat, juga bisa buat menenangkan pikiran kita, seperti itu, men. Dan kaki gitu Tom. Mhm. Sepedaan juga boleh tuh. Malam hari. Sepedaan kan ada tuh yang malam-malam biasanya ke alun-alun gitu. Oh, iya iya. Tapi sekarang lagi nggak ada sih kayaknya, Li, kalau dari yang aku Udah, baca-baca di Instagram sih. iya ya, ya. Ya, jadi mungkin jalan bisa jadi solusi yang paling bagus sih buat kita kalau kalau kita emang lagi ada. Tapi make sure kalau emang kita mau jalan pastiin lagi nggak hujan tentu saja, lagi nggak hujan cuacanya. That's right. Iya. Kalau di sana kalau hujan mah udah dingin banget Tom. Di mana? Kalau di itu tempatnya rumahnya Li. Kalau Hmm. kalau hujan dikit, gila bulu kuduk bisa copot. Baturaden mah nggak seberapa orang ada tuh yang waktu itu ke mana ke Wonosobo nggak pakai jaket Om. Siapa? Itu lah. Oh iya 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 Ya, iya. tapi intinya jalan-jalan di malam hari itu bisa bisa apa namanya, meningkatkan hormon ya, hormon, eee, ada ada nih Tom, Hormon kita kita galak. Iya iya bener 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 ya hormon. ada hormon namanya, eee, Sundala. Nah, hormon Sundala ini berfungsi untuk meningkatkan kebahagiaan kita di malam hari dan, kalau orang bahagia kan capek terus ngantuk gitu. Nah, itu hormon Sundala namanya. Itu Serius di itu tuh. itu dikaji di tempat-tempat ternama tuh di universitas profesor-profesornya kayak Harvard gitu, Yale, Oh iya iya iya. Oxford, terus, UNSUD Siap juga siap. ikutan. Oh, juga masuk ya. Iya, oke terus ini, eee, UNPAD juga UNPAD. Oh, Oke, Banyak ya banyak. Ifakers, udah nggak terasa nih kita udah di penghujung acara ini. Tadi Oh obrolannya asik sih mengenai malam hari. Kalian Ifakers juga enjoy kan? Juga relate kan dengan kehidupan kalian
malam hari Mhm. itu adalah waktu yang tepat untuk merenung. Kalian ini pasti pada suka merenung nih, Ifakers nih. Ya, podcast ini cuma Iya iya. bermanfaat buat kalian untuk memberitahu apa aja sih yang bisa dilakuin di malam hari, bener nggak, Tom? Iya, benar sekali. Kita Nah, jadi tahu di malam hari, iya, kita juga tahu kan, selain merenung, buat kita semua juga kita bisa kayak main game, kita juga bisa nonton TV series or maybe watching some betul, movies betul banget or we nih. can go for a walk, like, Lee said before. Jadi selain Ya, merenung juga kita bisa melakukan berbagai hal juga buat mengatasi problem kalau kita dalam berkehidupan sehari-hari. betul, Oh, and last but not least, for Ifakers, stay healthy, keep striving this quarantine, and jaga pola makan, jaga pola hidup, jaga pola ada pola apa iya. lagi sih? Pola tidur, bener, ada pola tidur. Yang penting jaga kesehatan. Dan ya, segitu dulu dari kita. Terima kasih Oke buat Lee oke. sebagai bintang tamu dan Thank you Lee, yo. Oh, ya you're dan welcome. dan teman-teman di balik layar gitu. Terima kasih Mhm. Bobby dan Detia dan saya Yeah, Dito dan partner saya Bustomi. mengucapkan selamat tidur karena didengar malam-malam. Selamat tidur buat Iya Ifakers iya. dan uh, kritik dan saran bisa sampein ke IG Ifak di IG Ifak_unsut atau Twitter kita di mana, Tom? Sebutin, Tom. @ifekunsut. Oke. Dan di line kita @ifekunsut. cari sendiri line kita karena nggak hafal Iya. itunya dan ya iya karena nggak hafal kan. Oke, Iya iya. Ifakers, see you in the next episode kan. See you in the next episode. Bye Iya bye. oke. Bye bye. Yeah, Thank you. thank Thank you. you. Wow.